Jadilah wanita yang orientasinya akhirat. Jadilah wanita orientasinya akhirat. Semua kita suka dunia, tidak ada yang tidak suka dunia. Kita semua suka rumah yang bagus, kita suka dengan mobil yang bagus, suka dengan baju yang bagus. Ya. Kalau Allah berikan, alhamdulillah, gunakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Tapi jangan sampai orientasi kita dunia. Jadi masalah setiap ketemu, ngomongnya tentang dunia terus. Ada mobil model baru, ada ini model baru, ada dompet model baru, ada tas model baru, ada model baru terus. Pembicaranya dunia terus. Kalau buka Instagram yang dibuka, tas model baru, branded ini namanya otaknya dunia. Otaknya dunia. Lupa kalau rambut sudah pada putih. Otaknya dunia. Sampai kapan mau begini kehidupan? Harusnya kita mulai menata diri orientasi kita akhirat. Didik anak orientasi akhirat. Kita pakai jilbab syari akhirat. Kita pun beli sesuatu untuk akhirat. Beli mobil bagus buat bersafar biar bisa dakwah kayak biar bisa silaturahmi kayak bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk saingan sama tetangga, enggak. Orientasi kita beli mobil bagus bukan untuk itu. Tapi agar mudah untuk silaturahmi, agar nyaman digunakan anak kalau bersafar misalnya. Selalu pikiran kita harusnya akhirat. Kita harus seperti itu. Sehingga semua kegiatan kita, semua yang kita beli, semua yang kita keluarkan uang, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini makanya Allah menegur, kalau kalian ingin dunia, cerai. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Dan ini style hidup seperti ini bahaya. Ibu-ibu kadang-kadang sebagian ibu Masya Allah, soleha, qanaah. Begitu salah bergaul dengan wanita yang keren, tasnya branded, bajunya branded, kondenya branded, shalnya branded, sendalnya branded, sepatunya branded, apalagi yang branded, lipstiknya branded, semuanya branded. Kalau dinilai dari atas sampai bawah, 200 juta dia pakai sekarang, subhanallah. Dulu ada kawan saya, kita lagi hajian terus ada ketemu dengan teman saya yang suka pakai branded. Kata kawan saya, Ustaz tadi siapa Ustaz? Kenapa? Saya hitung tadi dia pakai semuanya. Dari bajunya, dari jamnya, dari sepatunya, ya mahal semua Ustaz. Tapi dia memang milioner, oke lah. Ini suami, duit pas-pasan. Sehingga wanita ketika salah bergaul, jadilah dia merasa dia hebat dalam halusinasi. Kalau memakai yang branded. Akhirnya kalau dia pakai jam branded yang mahal, kalau ngobrol selalu begini. Sering goyang-goyang gini. Kalau dia pakai tas yang mahal, selalu dia taruh di depan tasnya begini. Padahal KW2. Saya sering bilang beda antara yang asli sama KW. Kalau hujan, KW digunakan untuk jadi payung. Kalau asli disimpan. Jangan, hidup tidak usah begitu. Orang terjebak salah pergaulan, orientasinya dunia, dia merasa hebat, dia merasa tinggi, padahal dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati seorang hobi hidup dengan branded, khawatir dia tidak bisa menata hati. Saya bukan larang ya, kalau ada memang yang baik silakan. Para ulama mengatakan dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah." Silakan makan, silakan minum dan silakan konsumtif, belanja dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong. Itu aja syaratnya. Dia beli sesuatu, sombong enggak beli ini. Kalau sombong enggak usah beli. Kalau sombong enggak usah beli. Kalau enggak sombong memang ada keperluan, silakan. Syarat tidak boleh sombong. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Israf. Apa itu israf? Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yaitu membeli sesuatu dengan harga yang mahal dengan manfaat yang kecil. Itu namanya israf. Mengeluarkan biaya yang banyak untuk meraih sesuatu yang manfaatnya sedikit. Contoh, membeli tas harganya 600 juta. Taib, apa fungsi tas tersebut? Bisa simpan mobil? Apa fungsi tas tersebut? Cuma simpan HP, harga sampai 600 juta. Ini contoh israf, berlebih-lebihan. Kalau seorang beli mobil, mungkin mobil besar, manfaatnya jelas mobil. Yang selama dia tidak boleh sombong. Selama itu sesuai dengan level ekonominya. Tapi terkadang beli hal yang sepatu atau apa kayak yang harganya tinggi, manfaatnya biasa-biasa saja. Itu namanya israf. Orang seperti ini orientasinya dunia berarti. Orientasinya apa?
dunia. Ya. Silakan beli barang bagus kalau memang layak untuk dibeli dan harganya memang cocok, manfaatnya luar biasa. Dua syaratnya, jangan sombong, jangan berlebih-lebihan, itu aja. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-31 Al-Ahzab ayat 31 Allah berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima." Siapa di antara kalian yang taat kepada Allah, kunut taat kepada Allah. Kunut sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kunut beribadah karena Allah dan Rasulnya dan beramal saleh. Maka kami akan berikan kepada dia pahala ganjaran 2 kali lipat. Ini terkait dengan istri-istri Nabi. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami siapkan baginya rizki yang mulia, maksudnya surga. Maka seorang wanita berusaha punya amal soleh. Kesehariannya hendaknya punya amal soleh. Buatlah jadwal rutin amal soleh ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu tidak menjadwalkan diri, maka terkadang waktunya terbuang-buang, umur terbuang-buang. Maka ibu-ibu jangan lupa bikin jadwal. Saya habis sholat subuh, zikir pagi, petang. Habis zikir petang, saya baca Al-Quran meskipun 2 halaman, 3 halaman. Tapi harus bikin target. Jam sekian bikin alarm, sholat duha. 2 rakaat, 4 rakaat, bikin. Bikin kegiatan. Pertama berat, lama-lama ringan. Lama-lama ketagihan. Saya ulangi. Ibadah itu, pertama berat. Lama-lama ringan, lama-lama ketagihan. Kalau enggak lakukan kayak ada yang kurang. Target. Salat duhur, jangan lupa qobliyah dan ba'diyah. Ya. Kalau sudah salat asar, mulai zikir petang, jangan lupa. Ada sisihkan uang untuk sedekah. Ada waktu untuk silaturahmi, menjenguk ayah, menjenguk ibu, menjenguk kakak, menjenguk adik. Ini semua amal soleh. Kalau enggak bisa jenguk, telepon. Ada waktu telepon kakak adik, telepon. Sehingga dalam segala waktu kita berusaha untuk dapat pahala untuk punya amal soleh. Wanita soleha jangan bengong. Saya nasihati wanita soleha, jangan sampai dia bengong, diam, enggak tahu mau ngapain, jangan. Kalau dia bengong enggak tahu ngapain, akhirnya mulai dia buka YouTube. Buka YouTube, akhirnya berita artis dia nonton, berita Korea dia nonton. Kalau ibu bengong, zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa saya bengong? Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau bengong lagi, telepon mama. Mak, gimana kabarnya, mak? Niat silaturahmi. Bengong lagi, telepon kakak. Sekarang murah, WhatsApp gratis. Telepon kakak, telepon adik, telepon ponakan. Gimana kabarnya? Bengong lagi, jenguk tetangga. Jangan ngerumpi. Tetangga dengan niat untuk menjaga ukhuwah karena kita berbuat baik sama tetangga. Bengong lagi, bikin makanan. Buat apa? Buat suami datang, pingin makan yang enak. Jangan sampai bengong begini. Jangan sampai bengong. Tidak ada kegiatan. Jangan sampai umur kita terbuang tanpa amal soleh. Ini perlu perjuangan. Sehingga rasakan bahwasanya umur saya ini terbatas. Setiap detik yang saya lewati akan mendatangkan kebahagiaan saya di alam barzah, di akhirat. Setiap detik yang saya lewati akan mempengaruhi level kebahagiaan kita di alam barzah maupun di akhirat kalau kita masuk surga. Karena jangan sampai, apalagi ibu yang sudah berumur, yang sudah mulai umur 50 tahun ke atas, yang sudah terlihat keriput di wajahnya, di tangannya, di pipinya. Maka hati-hati, umur tinggal tidak banyak lagi. Jangan sibuk-sibuk nonton berita, nonton ini, komentar yang enggak ada faedahnya. Enggak ada. Jadi beramal saleh. Semakin banyak amal saleh, semakin bahagia kita di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ya. Saya sering sampaikan kisah saya ketika saya menguburkan ibu saya. Ada seorang dokter, dia baik sekali. Dia kalau ibu saya sakit, dia datang ke rumah. Kemudian dia rawat, terkadang dia malah bawain oleh-oleh. Dan dia tidak mau dibayar. Selalu begitu. Sampai akhirnya ibu saya kena COVID, rahimahullah, kemudian meninggal dunia. Dia meninggal dunia, saya kasih kabar. Itu akhirnya setelah saya sholatkan, dikubur. Dia datang siang-siang, pagi-pagi, waktu duha. Kemudian dia ikut ke kuburan, kemudian dia dekat kuburan, kemudian dia ikut semuanya. Ketika selesai, saya terima kasih lah, dia sudah perhatian. Saya bilang, terima kasih dok, jauh-jauh capek-capek dari rumah, panas-panas. Kata dia langsung, dia ngomong ketika kita sedang di kuburan, saya baru kuburin ibu saya.
Dia bilang, tidak Ustaz, saya tidak capek Ustaz. Ini bukan buat Ustaz, ini buat saya. Karena kalau saya dikubur, saya yang pertama kali merasakan kebahagiaan amal soleh saya ini. Subhanallah. Itu masuk di hati saya waktu itu. Luar biasa. Benar. Benar. Kita harus bercapek-capek di dunia. Ya. Maka siapa yang beramal soleh akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jangan bengong, saya ulangi lagi. Jangan bengong. Semua grup yang bikin ibu-ibu bengong, tinggalkan grup tersebut. Semua grup yang bikin ibu-ibu semakin lupa dengan akhirat, tinggalkan grup itu. Kalau ibu-ibu masih umur 30 tahun, masih muda, oke lah mungkin main-main. Ini sudah 40. Sebentar lagi tewas. Maka jangan buang-buang umur, beneran. Betapa banyak orang mati muda. 30 mungkin masih kita main-main lah, masih muda, masih seger. Udah 40, udah mulai kaki nyut-nyut, kolesterol, asam urat, mulai panggil tukang pijit terus. Dulu sering beli minyak wangi, sekarang beli minyak gosok. Kalau kemana, Abi nitip minyak gosok, bukan minyak wangi lagi. Sekarang Abi nitip minyak gosok. Cap apa, berapa? Sekarang, berarti sudah penyakitan. Sudah gitu masih buang-buang umur, sampai kapan mau begitu? Amal soleh, amal soleh. Makanya saya sering bilang, kalau ada pengajian mengkaitkan keselamatan orang bukan dengan amal soleh, itu pengajian sesat. Masuk surga kalau dekat dengan Syekh Fulan, dengan Ustadz Fulan, dengan Habib Fulan, enggak ada seperti itu. Orang selamat dengan amal solehnya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, perbanyak amal soleh. Bikin target hidup ini, ibu-ibu. Udah dicatat ibu-ibu? Kasih stabilo, jangan dicatat doang. Jangan bengong ya. Beneran ibu-ibu. Ini karena kita ingin ibu-ibu lebih baik. Kita hidup sebentar, selesai, tugas selesai, begitu masuk alam barzah, kita merasakan hasilnya. Taib.